Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Partai final Piala Thomas 2022 yang digelar di Impact Arena Minggu siang, Anthony Ginting yang turun di nomor tunggal putra menghadapi pebulu tangkis India Lakshya Sen sejatinya tampil apik di set pertama, usai menang mudah 21-8. Namun sayang di dua set berikutnya, Anthony gagal melanjutkan performa terbaiknya dan dipaksa menyerah 17-21 dan 16-21 oleh Sen. India pun unggul 1-0. Di nomor ganda putra, pasangan Kevin Sanjaya Sukamulyo dan Muhammad Ahsan yang berhadapan dengan pasangan India Satwik Sairaj Rankireddy Chirag Shetty juga harus menelan kekalahan lewat pertarungan rubber set. Menang 21-18 di set pertama, Kevin Ahsan harus mengakui keunggulan Satwik Sairaj Chirag setelah menyerah 21-23 dan 21-19 di dua set berikutnya. Skor berubah 2-0 untuk India. Selanjutnya, Jonathan Christie berduel melawan Kidambi Srikanth di laga ketiga. Bertarung sengit sejak pertandingan dimulai, Jojo dipaksa menyerah dua set langsung dari Kidambi dengan skor 15-21 dan 21-23. Menang telak 3-0 atas Indonesia, India pun mencetak sejarah pertama kalinya menjuarai Piala Thomas. India juga tercatat sebagai negara ke-6 yang sukses memenangi turnamen Piala Thomas dari 73 kali penyelenggaraannya. Pemirsa, Indonesia gagal mempertahankan Piala Thomas dan juga gagal membawa pulang Piala Uber pada gelaran badminton bergengsi Thomas dan Uber Cup di Bangkok, Thailand. Apa pelajaran dan evaluasi yang harus dilakukan tim Thomas dan Uber Indonesia? Kita akan diskusikan dengan mantan atlet bulu tangkis Indonesia Icuk Sugiarto. Selamat pagi waktu Indonesia, Mas Icuk. Salam sehat. Salam sehat, Mas Icuk. Selamat pagi, salam sehat, Mbak. Salam sehat. Mas Icuk, semua pemirsa. Mas Icuk, ini kemarin kita sudah saksikan bersama terkait dengan final Piala Thomas Cup tahun 2021. Ini apa evaluasi dan catatan dari Mas Icuk dari penampilan tim Indonesia, Mas? Ya, kalau menurut saya, pertama kita harus berikan apresiasi buat seluruh pemain Indonesia yang telah memberikan penampilan terbaiknya, tetapi juga kita harus salut terhadap penampilan-penampilan atlet India yang luar biasa, karena kita harus lihat bahwa akhir-akhir ini dalam 1-2 tahun terakhir ini India begitu memperlihatkan penampilan beberapa atletnya yang memang harusnya sudah mulai diperhitungkan oleh atlet-atlet kita, termasuk salah satunya Lakshya Sen ini, bagaimana tanpa kita duga dia mampu mengalahkan Ginting di German Open dengan straight set. Nah, seharusnya pada final ini seharusnya memang begitu banyak strategi-strategi yang bisa kita mainkan, karena kita punya banyak pemain baik tunggal maupun ganda untuk membuat strategi-strategi ini, sehingga pada saat kita menghadapi India ini sebenarnya taktik-strategi di luar lapangan lah yang seharusnya banyak mengambil peranan, karena biar bagaimanapun pertama yang kita hadapin adalah satu negara yang pengen sekali merebut Piala Thomas, apapun mereka akan mati-matian, sementara Indonesia dalam posisi bagaimana mempertahankan ini. Nah, sementara dari head to head masing-masing pemain baik itu tunggal maupun ganda seharusnya kita sudah perhitungkan, dan sebenarnya cukup di atas kertas kalau seandainya taktik strategi tadi kita betul-betul kita mainkan, karena partai pembuka seperti Anthony Ginting kita bisa lihat pada performa di Thomas Cup ini terus terang tidak terlalu sesuai dengan harapan kita, karena beberapa kali sebelum Anthony Ginting tampil mengalahkan Kento di semifinal, tetapi dalam beberapa penampilan yang kita tidak duga beberapa kali Anthony Ginting tampil begitu buruk sekali. Nah, sehingga dia harus menghadapi pemain yang dari head to head-nya pernah dikalahkan. Nah, sehingga ini juga harus menjadi perhitungan-perhitungan dari tim kita pada saat menghadapi India. Terus
partai kedua juga begitu. Partai kedua di mana kita mencoba menurunkan pasangan yang memang secara internasional jarang kita tampilkan seperti Kevin dan Aksan. Walaupun di tingkat lokal pemain ini sama-sama dalam satu klub, tetapi secara psikologis yang dihadapi adalah pasangan yang juga sedang meningkat cukup bagus. Baik, Mas Icu. Secara ya. Mas Icu, artinya dari susunan line up ini juga sangat berpengaruh ya terhadap performa para pemain kita di final kemarin. Iya betul. Jadi kalau performa partai pertama, partai kedua ini barangkali mungkin sesuai dengan harapan kita, barangkali Jojo pada saat menghadapi Sri Kandi sendiri barangkali akan memperlihatkan performanya, tetapi pada saat Jojo harus tampil dengan beban sudah ketinggalan 2-0, ya, sehingga performa Jojo sendiri juga terlihat sekali bagaimana Jojo tidak bisa tampil begitu lepas. Padahal kita lihat beberapa bulan kemarin Jojo bisa mengalahkan Sri Kandi dengan straight set di Korea Open. Jadi inilah yang seharusnya yang pasti orang akan mempertanyakan. Kita punya pasangan juara All England seperti Bagas Maulana dan Sohibul Fikri, seolah-olah malah justru kita sembunyikan di saat-saat kita akan menentukan apakah Piala Thomas ini akan kita pertahankan atau tidak. Nah ini yang dari kacamata. Tapi apapun yang terjadi kemarin, memang harus kita akuin penampilan hati-hati India memang cukup luar biasa. Baik. Tetapi ya tadi seharusnya kalau seandainya kita sangat berhati-hati sekali membuat susunan pemain, memang Kevin, Aksan secara individu bagus-bagus semua. Tetapi buat secara psikologis buat lawan itu pasti lawan akan takut menghadapi Aksan Hendra atau menghadapi Kevin Gideon dibandingkan pasangan yang gaduh-gaduh begitu. Oke. Mas Icu, sekarang kita bicara soal India ini yang tiba-tiba menggebrak dunia bulu tangkis begitu ya Mas Icu. Kita tahu kan India melakukan revolusi bulu tangkis ini sejak tahun 2016, 2017 dan ada peran pelatih Indonesia juga yang berkarir di India begitu, membantu tim India, tim bulu tangkis India hingga akhirnya bisa maju seperti saat ini. Apa sih pelajaran yang paling berharga yang bisa kita petik dari pembinaan bulu tangkis India, Mas Icu? Ya, yang jelas yang bisa kita petik adalah revolusi yang dilakukan India adalah mendapatkan support yang tidak setengah hati dari pemerintahnya. Pemerintah India sangat memberikan support, pemerintah India memberikan sebuah apresiasi terhadap figur-figur yang memang menjadi bintang-bintang yang bisa menduniakan India. Nah ini pemerintah kan, apakah itu Gopi Chand, apakah itu Prakash Padukone, apakah pemerintah memberikan support bagaimana mereka sampai dibangunkan akademik, terus diberikan support untuk masa depan yang cukup luar biasa dari pemerintah India, dan didatangkan dari berbagai atlet, coach dari seluruh dunia, dan diciptakan salah satu liga terbaik barangkali, liga terbaik badminton di India. Dengan dia berani bayar hati-hati dari seluruh dunia untuk tampil mewakili, ada kurang lebih 8 klub di India. Nah itu ya yang mereka lakukan, sehingga mereka juga bisa menyatukan seluruh kekuatan yang ada di India. Nah sementara kontras sekali sama yang ada di Indonesia. Nah yang ada di Indonesia adalah kita punya kekuatan yang luar biasa, tetapi kita tidak mampu menyatukan kekuatan itu. Yang ada adalah beda sedikit pendapat dimatikan. Nah itu yang harus sehingga banyak sekali kita bisa lihat bagaimana seorang Alan Budi Kusuma, Susi Susanti harus terlempar semua seolah-olah tidak perlu
seorang Susi, tidak perlu seorang Alan. Terus terakhir, tidak perlu seorang Hendry Saputra. Terus belakangan Taufik Hidayat juga harus keluar dari PBSI. Nah, ini yang pada akhirnya sayang kekuatan. Ya. Artinya menurut Anda terjadinya penurunan prestasi bulu tangkis kita itu karena masalah internal di PBSI atau seperti apa nih Mas Icu? Ya, kalau menurut saya tidak bersatunya seluruh kekuatan yang seharusnya bisa mereka menjadi kekuatannya Indonesia. Contohnya ya beberapa klub-klub besar sudah tidak menjadi rahasia umum lagi, terpaksa harus ingin lihat aja dari luar, seolah-olah biarkan jalan PBSI jalan sendiri. Nah, di sini kan sayang buat saya yang terus terang sekarang ini kan lebih menjadi penontonnya PBSI. Saya sebagai orang praktisi yang pernah merasa dibesarkan PBSI, melihat rumah saya yang semakin hari terus terang ya asal ada PBSI. Seharusnya PBSI sudah melangkah jauh sesuai dengan harapan kita menjadi sebuah lembaga yang lebih profesional dari yang lalu-lalu, menjadi tempat pembinaan yang lebih mengakomodir seluruhnya. Nah, itu yang jadi ini bisa jadi catatan penting dan juga jadi pelajaran begitu ya, baik untuk pemerintah dan juga bagi PBSI. Nah, kalau selanjutnya kita bahas tentang apa evaluasi dan juga catatan dari Mas Icuk untuk bulu tangkis putri Indonesia, Mas Icuk. Ya, buat saya catatan apakah itu putri ataukah putra, kita sangat punya potensi. Karena terus terang tidak ada PBSI aja, kita tidak akan kekurangan pemain. Karena yang membedakan Indonesia dengan negara lain adalah klub bulu tangkis di Indonesia hidup. Dan terlalu banyak orang yang ingin berkontribusi untuk melahirkan atlet-atlet bulu tangkis. Tidak dibiayain PBSI itu begitu banyak klub-klub mau menduniakan atletnya. Nah, ini yang seharusnya dilihat bahwa bibit atlet-atlet yang punya potensi kelas dunia itu akan selalu lahir dari Indonesia. Jadi seharusnya mereka ini harus dilihat, pemerintah sendiri harus melihat bahwa sebenarnya yang membesarkan atlet-atlet mendunia itu sebenarnya klub-klub inilah yang akan terus berkontribusi melahirkan. Karena di dalam klubnya sendiri begitu banyak dihuni oleh coach-coach yang punya talenta-talenta kelas-kelas nasional maupun internasional. Jadi saya yakin kondisi seperti ini akan selalu turun naik, akan selalu hilang dan pergi. Jadi seperti kayak contohnya kemarin lahir tanpa kita duga, lahir atlet muda kita dari putri yaitu Bilqis, tiba-tiba mampu mengalahkan atlet nomor 1 dunia Akane Yamaguchi. Nah, ini membuktikan bahwa sepanjang klub itu masih melakukan pembinaannya secara totalitas, saya kira kita akan ke depan kita juga akan masih punya peluang untuk menjadikan apakah itu atlet putra atau atlet putri bisa menjadi kompetitor dari seluruh dunia. Karena apa yang dialamin India ini juga butuh waktu berpuluh-puluh tahun. Baik, begitu juga Mas Icuk, Thailand. Ya. Mas Icuk, salah satu agenda penting selanjutnya ini kan adalah Olimpiade. Nah, kalau dari sekarang persiapan seperti apa yang harus disiapkan untuk Olimpiade mendatang, Mas Icuk? Ya, saya kira yang jelas
tidak ada pilihan lain kecuali evaluasi dari kepelatihan yang ada di Pelatnas, khususnya nomor-nomor yang kita masih punya potensi. Kita masih punya potensi, terutama di ganda putra. Terus sebenarnya di tunggal putra sendiri sebenarnya kita juga punya potensi itu, tetapi perkuat dari jajaran kepelatihan ini. Kalau yang saya lihat perlu penguatan di tunggal kepelatihan di tunggal putra, bukan cuma sekedar asal ada, tapi untuk melahirkan seorang superstar di badminton itu butuh juga seorang tokoh, seorang sosok pelatih yang memang atlet yang ditanganin itu punya respect terhadap yang menanganin itu. Baru semua latihan yang diberikan, semua program konsep itu akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Sayang sekali kalau seandainya kesempatan yang ada ini tidak dilakukan oleh PBSI. Saya yakin peluang, kesempatan itu masih ada. Seperti ganda putri sendiri kan kita juga punya beberapa atlet-atlet yang bagus. Rekrut orang-orang yang memang qualified. Jadi kalau memang kita sudah melakukan semua itu dan kita tidak berhasil, rasanya puas. Tapi kalau seandainya semua itu tidak mau kita lakukan dan kita gagal, yang bodoh kita. Saya kira itu. Baik, Mas Icu, tadi Anda juga menyoroti soal pembinaan para atlet kita di saat ini ya, di zaman saat ini. Sebenarnya apa sih perbedaan mendasarnya pembinaan atlet bulu tangkis kita di eranya Mas Icu dengan saat ini? Ya kalau dulu kan lebih banyak datang dari kesadaran atletnya yang luar biasa dengan pelatih yang pas-pasan, dengan anggaran yang pas-pasan. Kalau sekarang ini kan semua ada, hanya atletnya yang harus lebih dikawal. Ini karena saya tahu tidak ada atlet yang tidak mau, semua mau, hanya tinggal bagaimana kita mengawal mereka, terus mendorong mereka bahwa mereka bisa. Tidak ada yang tidak bisa, toh semua sebut saja seorang Ginting. Mana ada pemain yang belum pernah dikalahkan Ginting, kecuali Laksa Sen, itu saja. Tapi pemain-pemain yang lain kan hampir semua pernah dikalahkan. Sehingga kalau semua pernah dikalahkan, tinggal bagaimana kuncinya kan sebenarnya sangat sederhana kan, untuk mengalahkan lawan. Sejauh mana porsi yang kita siapkan itu, apakah porsinya sudah melebihi untuk lawan yang mau kita kalahkan. Nah, itu menjaga disiplin mereka, menjaga performa mereka, kebugaran mereka di lapangan. Nah, ini terus sudah gitu juga kita butuh senior, tetapi kita pun juga pada saat kita sudah punya yang muda-muda ini sudah hebat-hebat, saya kira senior pun juga pasti akan legowo pada saat kita akan dorong yang muda-muda ini akan menjadi ujung tombak kita. Karena kan seperti tadi saya sebutkan, seorang Bagas, Maulana, dan Fikri kan udah nggak bisa lagi disebut pemain kelas 2, karena dia udah tunjukkan sebagai juara All England. Kalau sudah juara All England, dia udah champion, dia sudah levelnya ya level di elitnya atlet-atlet dunia. Nah, jadi saya kira itu. Baik Mas Icu, terakhir Mas Icu singkat saja, hari ini cabang bulu tangkis di SEA Games sudah akan dimulai begitu ya Mas Icu, targetnya 3 medali emas, 2-3 medali emas untuk SEA Games bulu tangkis begitu. Ini realistis tidak Mas Icu? Ya saya kira sangat realistis, karena kan yang kita kirimkan adalah atlet-atlet yang beberapa atlet-atlet muda, dan karena kan atlet terkuatnya kan kita turunkan di Piala Thomas ini. Terus sementara yang kita hadapin pun juga negara-negara
yang juga kita tidak bisa kesampingkan seperti Thailand, Malaysia, Singapura. Nah kalau dulu Singapura nggak punya kekuatan, sekarang Singapura sudah punya kekuatan dia sebagai juara dunia tunggal putra. Jadi saya kira di kawasan ASEAN ini juga masih kekuatan itu menjadi merata. Saya kira target yang diberikan tadi juga saya kira target yang realistis. Ya, kita harapkan tentunya tim bulu tangkis Indonesia terus maju ke depannya ya dan pembinaannya semakin maju. Terima kasih legenda bulu tangkis Indonesia Icu Sugiarto sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Terima kasih Mas Icu.